Wanita ini kulitnya terbakar karena pakai sunscreen sembarangan. Jadi, di suatu hari yang terik, ada seorang cewek namanya Miska tengah berjemur di pantai. Tapi karena dia lupa bawa sunscreen, dia ngerasa kulitnya terbakar. Saat Miska kebingungan, untung saja dia lihat di pinggir pantai ada sunscreen entah punya siapa. Diambillah sama Miska dan dia pakai di sekujur tubuhnya. Tapi guys, tak lama setelahnya, tiba-tiba kulit Miska terbakar habis. Serem banget guys. Wanita ini masuk ke dalam vakum cleaner. Ah, kok bisa? Jadi ceritanya, ada seorang wanita bernama Lisa yang tengah bersih-bersih rumah menggunakan vakum cleaner. Setelahnya, dia simpan vakum tersebut ke tempatnya. Gak lama setelahnya, tiba-tiba vakum tersebut keluar sendiri dari sana. Lisa yang mengetahuinya langsung masukin lagi ke tempat semula dan dia lanjut ngepel. Tapi pas Lisa sibuk ngepel, tiba-tiba saja vakum tersebut keluar lagi mendatangi Lisa. Alhasil Lisa kesedot masuk ke dalam vakum cleaner tersebut guys, serem banget. Tiga cewek ini tiba-tiba menjadi manusia labu. Jadi, pas malam tiba, ada dua cewek namanya Christy dan Kylie habis dari perayaan Halloween. Lalu mereka ngelihat ada sebuah topeng labu. Tak lama setelahnya, ada yang gerak-gerak di semak-semak. Ternyata temannya mereka yang bernama Anna nakut-nakutin mereka pakai topeng labu. Christy bilang ke mereka berdua kalau pecahin labu itu, mitosnya bakal jadi manusia labu. Tapi Kylie dan Anna nggak percaya. Dipecahinlah sama si Kylie dan ternyata benar. Dia jadi manusia labu guys, aneh banget. Hati-hati kalau ketemu wanita ini di jalan. Di suatu malam ada seorang pria bernama John bertemu dengan seorang wanita yang tengah menari-nari sendirian. Tapi John gak sengaja nendang alat musiknya sehingga musiknya mati. Karena kesal, wanita itu pun mengeluarkan pisau dan langsung mengejar John. Terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. John akhirnya sembunyi di balik mobil. Dikiranya sudah aman dari wanita tadi. Justru John akhirnya ketangkap dari belakang guys, serem banget. Badut ini kena karma karena merebut pekerjaan orang lain. Jadi, pada suatu malam ada seorang pantomim yang tengah beraksi di jalan dan banyak sekali penontonnya. Karena iri, badut cewek ini merebut para penonton tersebut dengan aksinya. Tak terima atas perlakuan si badut, pantomim itu akhirnya menggagalkan aksi sulap si badut karena ternyata dia bukan orang sembarangan. Alhasil, semua penonton pun pergi. Namun tidak hanya sampai di situ, pantomim itu memompa si badut hingga badannya jadi gede banget kayak balon dan terbang hilang entah kemana. Aneh banget guys. Nasib mengerikan menimpa pria ini. Jadi saat tengah malam, pria ini memandangi ventilasi udara di atap kamarnya. Dan entah apa yang dia pikirkan, tapi pria itu tiba-tiba saja membuka ventilasinya dan memasukkan tangannya ke dalam. Dan entah apa yang ada di sana, tiba-tiba saja tangan pria itu berlumuran darah guys, serem banget. Permainan tanya jawab yang menyeramkan. Jadi ada tiga cewek yang bernama Jisoo, Jessie, dan Jisa yang tengah bermain sebuah alat bernama Magic 8 Ball di dalam rumah-rumahan. Alat tersebut bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Awalnya mereka hanya tanya seputar kegiatan sehari-hari dan di sekolah. Tapi Jisoo iseng nanya apakah rumahnya Jisa berhantu. Dan kata alat tersebut iya. Lalu gak lama kemudian datang sosok bertopeng yang masuk ke dalam rumah-rumahan tersebut. Tapi ternyata itu adiknya Jisa. Jisa bilang ke dia supaya pergi. Tapi setelah adiknya Jisa keluar, dia dimakan oleh sesuatu. Karena dengar suara jeritan adiknya Jisa, Jessie pun keluar. Dan Jessie juga teriak kencang. Jisoo menyuruh Jisa untuk ngecek keluar. Tapi tiba-tiba Jisa hilang gak tahu kemana. Akhirnya Jisoo tanya ke alat itu, apakah ada monster di rumah itu? Dan dijawab iya. Lalu monster itu akhirnya memakan Jisoo guys, serem banget. Pria ini menggunakan sebuah cairan untuk mempelet pujaan hatinya. Jadi ada sepasang sejoli yang sudah putus, namanya Rico dan Mary. Pada malam itu, Rico ngajakin Mary buat balikan, tapi Mary menolak keras karena merasa tidak cocok lagi dengan Rico. Lalu gak lama setelahnya, Mary bilang mau pergi keluar sebentar. Pas Mary pergi, Rico ngasih sebuah cairan ke minumannya Mary. Lalu setelah Mary balik, Mary pun langsung meminumnya dan tiba-tiba tergila-gila lagi dengan si Rico. Mary sangat ingin balikan sama Rico. Dia ngajakin Rico langsung nikah dan buru-buru pulang. Mary yang sangat semangat mengendari mobilnya dengan sangat kencang hingga akhirnya kecelakaan. Serem banget guys.
Kisah hantu kolam renang. Saat malam hari, ada sebuah pesta di kolam renang. Banyak orang yang menghadiri pesta tersebut. Lalu, ada salah satu orang yang bernama Kathy melihat seorang wanita di pojok yang terlihat senyum ke dia. Ngerasa aneh, Kathy bilang ke temannya. Tapi anehnya, temannya nggak bisa ngelihat wanita itu. Nggak lama setelahnya, Kathy dapat WA dari nomor nggak dikenal sampai 3 kali, padahal sudah dia blok. Pas ketiga kalinya, tiba-tiba saja semua orang di sana hilang. Kathy pun kebingungan, namun justru dia malah melihat wanita itu di depannya. Dia berjalan dengan aneh mendekati Kathy. Kathy yang ketakutan menjauh, namun tiba-tiba saja dia ditarik ke kolam oleh hantu wanita itu. Serem banget guys. Salah pilih tempat liburan. Jadi di suatu hari yang cerah ada dua cewek yang bernama Carly dan Mela tengah berlibur ke sebuah padang pasir di mana banyak batuan besar dan juga gua. Setelah sampai di lokasi, Mela ngajakin Carly keluar, tapi Carly bilang dia duluan, nanti nyusul. Karena kecapean, Carly pun ketiduran sedangkan Mela tengah sibuk ngevlog sembari menyusuri sudut demi sudut tempat tersebut. Mela kayak ngeliat orang di belakangnya, tapi tiba-tiba hilang. Dan pas sampai di sebuah gua, tiba-tiba ada yang membekap mulut Mela dari belakang. Selanjutnya, Carly pun nyusulin Mela. Dia ngeliat topi Mela di sebuah batu besar. Pas Carly kesana, dia juga nemu HP Mela dan ngeliat video vlognya dia. Tak lama menyusuri gua tersebut sembari ngevlog juga. Carly pun menjadi korban selanjutnya. Serem banget guys. Boneka ini benar-benar berbahaya. Jadi ceritanya di suatu malam ada seorang ibu-ibu yang tengah mencari madu di rak dapur. Tapi nggak ada. Justru madunya itu tiba-tiba dilempar oleh seseorang dan berserakan. Di sebelahnya ada sebuah boneka Winnie the Pooh. Ibu itu kesal dan mendatangi kamar anaknya karena hanya ada dia di rumah itu. Namanya adalah Christopher. Tapi justru Christopher tengah rebahan santuy. Dia bilang kalau bukan dia yang melakukan karena bukan hanya dia yang hidup di rumah itu. Christopher menunjuk ke boneka itu, tapi ibunya langsung bilang segera tidur, jangan kebanyakan menghayal. Tapi pas ibunya pergi, dia dengar Christopher sedang ngobrol sama seseorang. Pas ibunya masuk, gak ada siapa-siapa. Justru boneka itu tiba-tiba keluar dari kolong kasur dan diambillah sama si ibu itu. Lalu tiba-tiba boneka itu hidup sendiri dan memakan ibunya Christopher. Serem banget guys. Karena diancam, seorang YouTuber mukbang akhirnya jatuh sakit. Jadi, ada seorang YouTuber mukbang namanya Carly. Dia itu selalu membuat konten makan makanan pedas dalam jumlah yang banyak. Setelah dia selesai bikin konten, Carly pun santai-santai. Tapi tiba-tiba ada temannya yang nanya soal YouTube-nya dia yang semakin sukses. Gak lama setelahnya, Carly dapat WA dari orang gak dikenal yang ngirimin dia foto-foto bahwa konten Carly itu bohong. Dia gak beneran makan sebanyak itu karena selalu dimuntahin makanannya. Carly pun ambil CCTV tersembunyi itu yang entah siapa yang masang. Orang itu ngancam ke Carly suruh bikin live streaming mukbang dalam jumlah banyak lagi. Kalau enggak, dia bakal sebar kebohongannya Carly. Karena takut, Carly pun menyanggupinya dan melakukan live stream makan mie pedas 20 bungkus. Alhasil, Carly pun gak kuat dan jatuh sakit. Serem banget guys. Ada hantu anak kecil di rumah ini. Jadi ada suatu malam ada seorang pria bernama Alex yang melihat seorang anak kecil di rumah kosong. Dia pun masuk ke sana. Lalu anak kecil itu ngirim sebuah kertas bertuliskan temukan aku. Dikiranya Alex si anak itu bersembunyi di balik gorden. Tapi ternyata kosong, cuman sepatu. Alex malah ngelihat bocil itu lari ke arah jalan. Karena ada mobil yang melaju cepat, Alex pun langsung lari ke sana buat nyelamatin si bocil. Tapi ternyata bocil itu nggak ada dan Alex yang tertabrak mobil. Serem banget guys. Hati-hati kalau bepergian sendiri. Jadi awalnya wanita ini ngerasa ada yang mengikuti dia. Namun wanita ini cuek saja dan pergi mengendarai mobilnya ke sebuah toko untuk membeli minuman. Sebelum masuk toko, terlihat ada seorang laki-laki yang ngeliatin cewek itu. Lalu setelah cewek itu keluar dari toko, laki-lakinya sudah nggak kelihatan. Dan ternyata dia sudah ada di dalam mobil wanita itu guys. Serem banget. Saat tinggal di apartemen, seorang wanita merasa terganggu karena seperti ada yang aneh di kamar apartemennya. Ia pun melapor ke pihak apartemen, tapi saat dia sedang teleponan, samar-samar terlihat seperti ada orang yang lewat beberapa kali di pintu. Wanita itu semakin ketakutan dan meminta pihak apartemen untuk segera ke sana. Namun belum selesai dia minta tolong ke mereka, tiba-tiba saja ada dua orang dengan gelagat aneh yang tiba-tiba langsung menyerang wanita itu. Serem banget guys.
Jangan pernah terima paket sembarangan. Jadi di suatu malam ada seorang misterius yang ngasih bingkisan paket ke sebuah kamar. Penghuni kamar pun keluar dan bingung nyari siapa yang ngasih, tapi nggak ada orang. Yang ada cuma orang aneh, sepertinya tetangga kamar apartemennya. Diambillah paket itu dan ternyata isinya makanan. Dia mengira paketan itu dari pacarnya dan dia ngirim WA ke pacarnya untuk bilang terima kasih atas kiriman itu. Dia pun langsung menyantap sembari nonton TV. Tapi pacarnya bilang kalau dia nggak kirim apa-apa. Belum selesai teleponan, tiba-tiba wanita itu langsung lemas tak berdaya. Ternyata yang ngasih makanan itu tetangga aneh tadi yang sudah dicampur obat-obatan. Tetangganya itu seorang psikopat karena dia hanya ingin minta foto sama wanita itu. Serem banget guys.